kalau dikatakan konflik tidak ya, artinya manusia seutuhnya itu yang bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat gitu. Dalam keyakinan kami seperti itu di pesantren. Nah, tetapi memang prakteknya yang nggak mudah. Karena kita harus ngaji. Kalau saya konteksnya harus ada beberapa majelis yang harus saya isi, belum lagi membersamai santri-santri untuk belajar. Nah, maka kalau nggak benar-benar pintar membagi waktu, ini agak sulit. Maka kami punya kebijakan di pesantren yang boleh berlatih entrepreneur itu hanya yang sudah selesai SMA. Kalau yang masih SMP, yang masih kelas 1 SMA, nggak boleh. Mereka harus fokus dulu belajar. Mas Roni, Mas Ali, ngopi ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Roni, jadi tamu kita hari ini spesial. Spesial. Ini perspektif yang mungkin tidak banyak orang lihat, tidak banyak orang sadar, tapi penting. Karena beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, Presiden dan Wakil Presiden datang ke sebuah pesantren dan mengatakan bahwa harus ada pemberdayaan ekonomi pada pesantren. Betul. Pesantren ini nggak diajarkan semata-mata ilmu agama, tapi ilmu dagang juga menjadi penting agar santri-santrinya siar agama sambil berdagang mandiri. Kemandirian pondok pesantren dan santri-santrinya. Saya waktu itu senang sekali lihat itu. Kenapa? Karena ini menginspirasi juga bagaimana agar para santri mereka tidak semata-mata menantikan dukungan dari masyarakat, tapi dia memberdayakan dirinya dan pesantrennya. Luar biasa. Nah, hari ini kita akan mengundang seorang kiai muda. Kiai ini ya? Kiai dia. Seperti Saya. Andi. Iya. Saya ini Gus Andi. Iya. Kebetulan memang pesantrennya hanya 7 menit dari rumah saya. Di desa mana? Cilongo. Desanya dong. Oh, desanya. Itu Desanya kecamatannya. Itu kecamatan Cilongo. Desanya Lenggong Sari. Lenggong Sari. Langgong Sari. Oke. Jadi kalau jangan pura-pura tidak tahu gitu. BI ini adalah salah satu yang mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi mereka. Betul. Iya, luar biasa. Kalau nggak salah di salah satu unit bisnisnya tuh ada fotonya Mas Andi dan Mas Roni di sana. Wah, hebat kita ya. Kita tapi sebelum kita undang, ini kan ada habit trend ya. Iya. Coba cerita dikit tentang habit trend ini. Nah, tadi dalam konteks tadi kan visinya XR-nya itu adalah bagaimana membuat Indonesia itu mandiri gitu kan. Mandiri dan juga menjadi pelaku ekonomi XR terdepan secara internasional. Habit trend itu singkatan dari? Himpunan Bisnis Pesantren. Himpunan Bisnis Pesantren. Habit trend. Ini siapa yang bentuk dan kenapa dibentuk? Ya, jadi kita BI memang memperkarasai itu. Kenapa dibentuk? Karena untuk mencapai visi yang tadi perlu ada kebijakan XR di daerah, di nasional maupun internasional. Kita ada namanya FESYAR gitu ya, Festival Ekonomi Syariah untuk di Indonesia, untuk skala nasional, dan kita juga ada namanya ISEF. Apa itu? Nah, ISEF itu International Syariah Economic Forum. Nah, jadi itu yang levelnya internasional. Nah, nanti dengan adanya ini bermula dari para pesantren-pesantren yang tadi bilang mandiri itu. Bahkan banyak pesantren di tempat lain udah bisa ekspor. Ah? Betul. Serius? Betul. Wow. Nah, ini kan akan menggeliatkan pertumbuhan sumber perekonomian baru. Iya, tepuk tangan dulu untuk pesantren. Oke, pasti ini penonton kita udah nggak sabar ini. Siapa sebenarnya yang kita akan undang hari ini? Iya. Orang ngapak, orang kepenak. Nonton Ngopi Ngapak buat hati jernih dan pikiran nikmat. Yuk, kancah telur, mari kita belajar sejenak dari Kiai tadi Gus, yang memang mengajarkan bagaimana tidak hanya ngaji fikih, tapi juga ngaji sugih.
Ngaji Sugi. Nah, di sini kita perkenalkan Gus Ajil. Sehat Mas Andi. Iya. Oke. Sehat Mas Andi, Mas Roni. Sehat. Alhamdulillah. Apa kabar Gus? Alhamdulillah. Iya, sesama Semakin Gus sehat. ya. Oh gitu ya. Iya, ini aliran hitam lah. Ini merah putih. Merah putih. Oke, monggo Gus. Oke, Silakan duduk. terima kasih. Ya, terima kasih juga udah mau hadir di acara podcast Ngopi Ngapa Gus. Terima kasih untuk undangannya, kesempatannya Mas Andi, Mas Roni. Iya. Bahagia sekali. Wis, Dan kelihatan bangga. dari wajahnya. Kami lebih bahagia lagi. Kita lebih bahagia lagi. Ya karena paling tidak bertemu nama Kiai kan masuk surganya lebih cepat. Ada koneksi. Ada koneksi, ada orang dalam. Ada orang. Oke Gus, Siap. jadi Mas Andi. kami ini sudah banyak dengar tentang pemberdayaan ekonomi pesantren. Tapi kami mungkin belum lengkap kalau belum mengundang kiai yang juga sudah melakukan pemberdayaan ekonomi di pesantrennya. Nah, boleh cerita dulu pesantrennya ini, pesantren apa, terus santri-santrinya di situ dari mana saja, berbayar atau tidak, dan udah berapa tahun lamanya pesantren ini berdiri. Jadi sejarah panjang pondok kami dimulai dari tahun 70-an. Ketika ayah kami namanya Kiai Samsul tinggal di Langgong Sari, nikah dengan ibu. Kemudian karena beliau adalah guru, punya passion yang semangat untuk membersamai masyarakat, ngemong masyarakat. Gitu. Maka kemudian di situ ada sebuah musola kecil namanya Nurul Huda. Nah, dari musola itu kemudian karena semakin banyak yang datang, semakin banyak yang belajar, maka dibesarkan jadi masjid, upgrade istilahnya. Nah, dari masjid itu kemudian kalau masjid zaman dulu kan banyak yang nginep ya, Mas Andi, Mas Roni. Oke. Banyak yang nginep di masjid, banyak yang tidur di masjid kalau malam, anak-anak zaman dulu. Maka kemudian ayah kami demi menjaga masjid tetap bisa fokus untuk beribadah secara khusyuk, tapi anak-anak ini juga punya ruang untuk istirahat, untuk main-main. Maka dibikin kayak aula kecil gitu mungkin, ya kayak panggok-panggokan saat itu. Nah, belum juga jadi, ternyata banyak yang daftar untuk tinggal. Maka itulah kemudian jadi embrionya pondok pesantren Nurul Huda. Jadi dari musola kecil, upgrade ke masjid, upgrade ke pondok pesantren. Karena bapak saat itu juga bukan berasal dari orang yang mapan, artinya memang sangat sederhana. Maka beliau banyak mengalami mungkin pengalaman spiritual bagaimana jadi orang nggak punya gitu. Maka sedari awal di pondok kami ini memang banyak fokus ke mereka-mereka yang kurang beruntung. Oke, santri-santrinya ini. Santri-santrinya, jadi anak-anak yatim yang mungkin di rumah kurang terawat pendidikannya, kurang keurus kebutuhannya, sama bapak diundang ke pondok, semampu bapak dikasih gitu. Alhamdulillah bertumbuh. Bapak kemudian juga punya anak, jumlahnya 7 saat itu. Saya yang nomor 7. Wis. Terakhir. Juru kunci. Juru kunci. Kemudian 95 Bapak wafat menghadap ke haribaan Tuhan. Nah, kemudian saat itu 95 ini transisi Bang Andi, karena saat itu anak terbesar, kakak saya yang paling besar itu baru umur 21. Saya baru 4 tahun setengah. Jadi saya benar-benar, kami lah ya, lebih tepatnya benar-benar merasakan fase kehilangan. Di samping kehilangan juga kami belum ada yang mapan secara ekonomi gitu Bang Andi. Di situ memang saya harus akui kakak-kakak saya orang-orang yang luar biasa. Di samping bapak ya, sudah berhasil menanamkan pondasi yang kuat kepada putra-putranya, dan saya akui kakak-kakak saya, Gus Abror, Gus Rifki, Gus Imam, itu juga orang-orang hebat karena nggak mudah saat itu dengan kondisi yang sangat terbatas. Apalagi gitu. dalam usia masih muda ya. Masih sangat muda. Kalau sekarang ini berapa banyak santrinya? Sekarang 1.600-an. Iya, kalau mau tepuk tangan boleh. Memberikan Tetapi memang semangat ya. fase itu menjadi fase yang penting untuk kita ulas karena memang
nggak langsung 1.600 juga Iya, gitu. iya. Berdarah-darah Jangan juga. melihat sekarang. Iya. Ya. Jadi sebuah proses yang panjang, jatuh bangunnya udah pasti itu ya. Kalau kata Bang Andi, penuh onak dan duri. Penuh onak dan duri. Tapi itulah yang membuat keberadaan Nurul Huda ini menjadi kokoh ya, Betul. menjadi bermanfaat besar bagi banyak orang karena prosesnya yang harus dilalui tadi. Betul Ya. sekali. Jadi ini bukan karena modalnya besar, bangun pondok pesantren, kemudian santri-santrinya datang dengan bayaran yang mahal, tidak begitu ya. Tidak. Ini sebagian besar gratis atau gimana? Ini yang menarik. Jadi Bapak itu sama Allah ditempatkan di Langgong Sari itu memang yang di lingkungan kami kebetulan boleh dikatakan taraf ekonominya banyak yang menengah ke bawah gitu. Banyak yang kurang mampu. Iya. Sehingga komitmen Bapak dari awal memang adanya pondok ini jangan merepotkan apapun ke masyarakat. Mereka mau belajar, mereka mau mondok itu ada sesuatu yang luar biasa gitu. Maka komitmen itu yang kemudian dipesankan kepada kami para putra-putranya gitu oleh yang sekarang jadi leader kami namanya Gus Abror. Kami beliau yang memang jadi leadernya saat ini, headmasternya gitulah kalau di sekolah. Nah, maka 2009 ini titik balik kedua. Saat itu banyak yang meminta ke kami untuk bikin sekolah. Karena ternyata banyak di sekitar kami masyarakat yang sekedar untuk SMP dan SMA aja nggak mampu. Maka Gus Abror kemudian menginisiasi sekolah. Saat itu 2010 kami namakan SMP Alam Al-Aqwiyah. Sebetulnya alam ini kamuflase Bang, karena kami belum punya gedung Mas Roni. Biar keren. Seakan-akan konsepnya begitu. Artinya sekolah di alam. Karena nggak punya gedung memang saat itu Mas Andi, Mas Roni. Maka kemudian Gus Abror sadar betul tentang keadaan masyarakat saat itu, ya udah mereka silahkan masuk, silahkan daftar dengan komitmen yang penting mereka mau tinggal di pondok. Supaya controlling pagi sampai malamnya enak gitu. Dan di luar dugaan tahun pertama itu yang daftar kurang lebih 80 anak. Dan itu gratis semua, makannya, minumnya, tempat tinggalnya, listrik, air dan sebagainya sampai ke pendidikannya. Yang kemudian jadi tantangan ini 80 dari 2010 ya. Kemudian 2018 sudah 10 kali lipat. Langsung 800. Iya. Sedangkan kami belum punya donatur tetap, kami belum punya istilahnya akses pemasukan yang memadai untuk kebutuhan segitu banyak gitu. Nah, terus dari mana dananya? Kalau ditanya dari mana dananya, sampai sekarang saya masih bingung menjawabnya. Dari atas, kita nengok ke atas. Karena kami punya keyakinan bahwa man kana fi hajati akhih kana Allahu fi hajati. Ini agak dalil sedikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang artinya dalam ajaran agama kami siapapun yang bergerak untuk hajat saudaranya, tidak mungkin Tuhan tidak turun tangan gitu lah. Pasti Tuhan akan membantu. Gitu. Dan manjadah wajadah. Waduh, ini siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan berhasil. Gitu. Ini Gus Andi ini. Oke, jadi itu perjalanan sejarahnya seperti itu ya. Nah, tapi kemudian kan waktu ketemu pertama kali, saya ketemu pertama kali para Gus ini, itu kan sebenarnya sudah mulai mengelola bisnis ya, supaya sustain supaya bisa berkelanjutan, tidak tergantung terlalu besar pada bantuan orang luar gitu. Betul. Kan. Nah, bisnis yang dimulai apa dulu ya? Awalnya cuma di air minum. Air minum, kami punya produk air minum namanya Toya NH. Jadi kalau di merek lain sudah ke Inggris gitu, water. Kami kembali ke basic. Toya itu bahasa Jawanya artinya air. Air miliknya Pondok Pesantren NH Nurul Huda. Betul sekali. Cuma memang misal kebutuhan segini, income tuh segini ya. Jadi memang tetap masih kecil ya untuk bisa mandiri. Tapi kalau sekarang Gus, ya nanti ceritakan bagaimana awalnya. Tapi sekarang kan sudah punya kegiatan bisnis apa aja? Kalau sekarang yang berbasis outlet ada 6. Apa aja itu? Rumah makan, nyamblungan,
outlet air minum juga, dapat air minum Toya NH Mart, ini yang disupport oleh Bank Indonesia. Coba bisa diulang lagi? NH Mart yang banyak juga disupport oleh Bank Indonesia. Kemudian tepuk tangan untuk Bank Indonesia. Oke. Terus? Kemudian ada mie ayam Tondoman, kemudian ada NH Barbershop sama sate. Nama satenya? Sate Beringin namanya. Beringin. Oke, terus yang lainnya apa? Kalau yang berbasis produk ada kopi, madu manis dan madu pahit. Nah, ini menarik ini ya. Artinya kalau lihat perjalanan NH tadi, NH Nurul Huda ini dari sebuah surau lah ya. Ya. Kemudian berkembang jadi pondok pesantren dan pondok pesantren yang lebih cenderung tidak berbayar ya. Alhamdulillah sampai hari ini Sampai semuanya hari gratis. ini semua gratis. Bayangkan ada 1.600 santri hari ini ya. Santri. Yang Dari seluruh pelosok Indonesia berarti ya. dari mana? Paling aja, Des? timur dari Lombok, Oh. paling barat dari Jambi. Jambi. Memang yang mayoritas ya Baling Mas Cakep. Tetapi memang tersebar di seluruh Nusantara lah santrinya. Oke, dan gratis. Gratis. Oke. Nah, boleh cerita awal mulai merintis bisnis di luar air ini? Jadi 2018 ini menjadi titik balik. Saat itu saya ketemu Paman. Paman itu cerita sama saya bahwa Ajir, dulu bapakmu itu waktu wafat ibarat bunga lagi mekar-mekarnya. Semua orang lagi datang, semua orang lagi ya ibarat kata lagi di puncak karir gitu. Kemudian dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Nah, saya melihat kakak saya saat ini juga seperti itu, lagi jadi tujuan banyak orang gitu. Banyak orang datang, banyak orang minta nasihat gitu. Saya langsung kepikiran ke sana. Kalau saja, aduh, jangan. Saya langsung memikirkan kemungkinan terburuk itu. Iya. Suatu saat kami tidak ada, saya tidak kepengen anak-anak kami ini melanjutkan ketidaknyamanan ini karena tiap awal bulan harus spot jantung. Ini bayar guru dari mana, bayar listriknya gimana, gitu. Kebutuhan pondok juga masih ya kalau bahasa kerennya tawakal gitu. Kalau bahasa Banyumasnya nekat. Masih tergantung pada bantuan pihak-pihak Ya. yang terpanggil hatinya. Betul. Nah, Oke, terus? maka 2018 saya ketemu banyak orang, termasuk yang di sebelah kiri saya, Mas Andi. Oh, aku tahu. Banyak dapat insight, banyak dapat masukan. Kemudian 2019 saya mulai bahasa kerennya mungkin rebranding ya. Oke. Jadi selama ini kita hanya melakukan, tapi nggak ada konsep besarnya. Ini kita mau kemana, blueprintnya, roadmap-nya bagaimana gitu. Nah, 2019 itu kami mulai melakukan itu. Kami petakan Nurul Huda yang awalnya hanya entitas pesantren, itu sudah rebranding menjadi sebuah entitas brand. Kami punya lembaga pendidikan, kami namakan NH Academy. Kami juga latihan bercocok tanam, latihan ternak, kami namakan NH Farm. Kemudian kami juga latihan media, ada YouTube, ada radio komunitas, kami namakan NH Media. Tetapi tiga-tiganya ini saat itu masih cost center. Kami harus mikir gimana caranya dapat uang biar tiga-tiganya jalan. Karena belum produktif. Maka kami bikin lini yang keempat, yang memang profit oriented, yang memang ya bisnis gitu. Saat itu kami baru jualan kopi, madu, sama air. Cuma kalau namanya nggak keren, nanti afiliasinya juga nggak bagus gitu. Makanya afirmasi positifnya kalau saat itu kami bikin yang keempat ini kami namakan NH Corp, Korporasi NH. Dan Gaya namanya. logonya tuh keren loh ya. Iya. Artinya kalau NH itu brandingnya kuat sekali. Nanti ceritanya. Tapi terus Di situ kemudian mimpi-mimpi besar saya mulai kami tulis gitu. Dan yang saya harus syukuri, saya punya kakak-kakak yang luar biasa. Semua kakak, orang tua, orang-orang terdekat itu mendukung mimpi-mimpi saya yang gila itu. Kalau saya lagi menyampaikan ide-ide yang kalau saya pikir sekarang nggak masuk akal gitu, tapi mereka tetap mensupport, mereka tetap ngasih dorongan dukungan, gitu ya. kan. Alhamdulillah satu persatu terjawab. Oke, menarik.
Nah, ingin masuk ke bantuan Bank Indonesia karena ini penting. Ini satu tahap dalam perkembangan bisnis di NH adalah bantuan dari Bank Indonesia ya. Nah, gimana ceritanya tuh? Silakan. Jadi ini memang mukjizat ya Pak, boleh dikatakan. Ya, kita harus percaya itu. Di saat itu 2019, 2020 kami bikin peringatan 1 tahun rebrandingnya NH. Kami ada event namanya Satu Rasa. Kami adakan pengobatan gratis, khitan gratis, kemudian pangkas rambut gratis, ada kelas-kelas fotografi dan sebagainya. Kami kepengen, meskipun kami masih sangat sederhana, kami kepengen berdampak juga ke masyarakat dengan apa yang kami mampu gitu. Sampai setelah acara itu berakhir, ada satu orang nawarkan tanah. Gus, saya punya tanah tuh, barangkali mau digarap, mau ditanami silahkan, mau dibuat toko juga nggak apa-apa. Kami lihatlah tempatnya. Ternyata semak belukar, Mas Andi. Aduh, garuk-garuk juga. Ini buat apa gitu kan. Tetapi memang kakak kami, Gus Abror, selalu mendorong. Pokoknya ada kesempatan sekecil apapun, jangan dilewatkan. Karena bisa jadi nanti yang besar akan berawal dari yang kecil ini. Kami brainstorming lah di situ, nyari inspirasi, nyari kira-kira mau jadi apa ya. Sampai kemudian ketemulah namanya Warung Nyamplungan, yang sekarang jadi Warung Nyamplungan itu. Restoran Jawa, rumah makan Jawa yang memang memberdayakan masyarakat lokal. Stop sampai di sini dulu. Bagi penonton, coba dicatat Warung Nyamplungan. Makanannya enak. Dan orang-orang kota datang makan situ. Termasuk saya lihat Mas Roni sering sekali datang ke sana. Dari pemantauan saya lihat siapa yang datang. Ternyata orang Bank Indonesia banyak juga yang datang. Tapi dari luar kota ya, datang juga di situ ya. Alhamdulillah, karena memang segmen yang kita bidik adalah middle to middle up ya, yang kita ngomongnya kayak wong Inggris ya. Padahal ini di desa loh ini. Terus, nah. Di situ kemudian banyak hal-hal baru yang sebelumnya nggak kepikir. Apa itu? Teman-teman santri yang ternyata mereka hospitality-nya keren. Mereka bisa melayani masyarakat dengan begitu bagus, ramah gitu. Dan ternyata di sekitar pondok itu banyak loh ibu-ibu yang secara ekonomi memang kurang mampu, tapi mereka masakannya enak-enak. Ini kan sebetulnya karena belum ketemu peluangnya aja. Nah, saat itu alhamdulillah kita jalan bareng. Termasuk suplai bahan bakunya, makan apa namanya, ayamnya, bumbu dari dapurnya warga desa, dari warga lokal. Kami punya komitmen selagi warga lokal masih bisa mensupport, baik itu SDM, baik itu bahan baku, kami nggak ambil dari luar seperti itu. Nah, itu berjalan kurang lebih 4 bulan. Nah, tahu-tahu ada yang nawari tanah lagi. Waduh, sebelahnya. Ini tantangan baru lagi. Tantangan baru lagi. Akhirnya kami nggak pikir panjang karena saat itu jumlah santri sekitar 1.200, Mas Roni, Mas Andi. Maka saya langsung udah ini kita jadikan toko aja untuk mensupport kebutuhannya pondok. Karena selama ini ada captive market yang cukup besar sebetulnya, baik dari santri, wali santri, alumni, jamaah yang belum tergarap gitu. Nah, akhirnya kemudian kita nyoba tuh, bangun, kita cari konsepnya, kita studi banding, terlalu bersemangat. Kami punya modal yang nggak seberapa banyak, tapi gambarnya terlalu besar, karena terlalu bersemangat. Visioner, ya. Maka kemudian uang yang kami punya, aduh, ini bangunan belum jadi kok udah habis. Sampai saat itu, ini yang saya katakan mukjizat ya. Teman-teman Bank Indonesia datang ke rumah, ya diskusi, terus menawarkan satu program yang sangat menarik sebetulnya saat itu tentang pengolahan sampah. Kami memang pengen punya ini ke depan, cuma kan saat ini fokus kami lagi ke kemandirian dulu gitu. Maka kami coba ngomong, boleh nggak program yang untuk sampah kita alihkan, dan atas kebaikan Bang Andi juga, Mas Roni juga, alhamdulillah jadilah NH Mart seperti itu.
Keren. Bagi yang belum pernah lihat Enhamart, nah main-main ke desa Langgong Sari. Nanti akan lihat tidak kalah dari supermarket yang ada sekarang ini dan dikelola oleh teman-teman santri adik-adik kita ya. Jadi ini yang kemudian lagi-lagi ya baru kepikiran setelah kami melakukan. Ternyata tidak semua santri itu bakal jadi kiai. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua teman-teman santri itu punya privilege. Kalau saya ini mohon maaf Bang, Mas Roni, Mas Andi. Saya ini ayah saya kiai, gitu. Kakak-kakak saya udah memulai banyak hal sehingga begitu pulang dari pesantren saya udah laku gitu. Ya. Pernah mondok di luar ya? Iya, pernah mondok di Jawa Timur. Ayah saya juga kiai. Mau nggak mau dipanggil Gus. Iya. Mau nggak mau. Tapi berapa banyak santri yang tidak punya privilege seperti ini ya? Nah, maka kalau kemudian ya alhamdulillah di tempat kami sudah ada pesantren gratis dengan kitab-kitab basicnya pesantren, sudah ada ijazah SMP SMA juga sudah ada. Tapi kenyataannya nggak cukup dengan itu gitu. Akan sangat berat bagi teman-teman santri terjun ke masyarakat hanya modal itu. Nah, maka yang terakhir tidak semua santri itu passionnya ngajar, Mas Roni, Mas Andi. Ada anak-anak yang memang begitu ngaji dia kelihatan kemampuan bicaranya enak, kemampuan untuk jadi guru, passionnya juga ada gitu. Nah, berapa banyak yang ternyata potensinya nggak di situ. Nah, ini kemudian kami tertantang untuk mengawal mereka sampai siap. Nah, ternyata kita coba nih dari outlet-outlet yang ada semuanya santri yang ngelola dan ternyata bertumbuh. Ya. Ternyata progresnya juga luar biasa. Artinya adik-adik santri ini kalau dikasih kesempatan mereka juga mampu ya. Terbukti omsetnya naik. Gitu. Terbukti yang paling objektif barangkali di Google Review misal, kita main di situ juga. Kita memang QC-nya agak ketat, jadi untuk saling mengkontrol gitu, maka kita main di Google Review juga, sehingga semuanya bisa saling kontrol. Dan ternyata rata-ratanya 4,7, 4,8 di Google Review, dan komennya bagus-bagus. Gitu. Mungkin berkah doa juga. Boleh. Nah, Mas Roni, saya waktu itu kan diundang oleh Bank Indonesia juga untuk ngobrol dengan teman-teman dari berbagai pesantren di Banyumas Raya ya. Betul. Waktu itu awal mula gagasan untuk mendirikan Happy Trend di Banyumas Raya ini. Apa yang terpikirkan waktu itu sehingga BI mendorong, menginisiasi lahirnya Happy Trend ini? Iya, jadi kita melihat bahwa potensi dari para pesantren ini kan tadi contoh yang Gus ajarnya punya 1.600. Kalau kita ada berapa pesantren di Banyumas Raya udah berapa puluh ribu gitu ya pesantren. Nah kalau misalkan ini bisa kita tingkatkan tadi yang Mas Adi bilang tidak hanya ngaji fikih tapi juga ngaji sugih. Itu kita ngelihat itu jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Bayangkan kewirausahaannya kita tempelkan gitu kan ke teman-teman di sini sehingga menjadi kemandirian pesantren. Kan tadi cerita ada yang mungkin masih mengharapkan donasi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mereka bisa menghasilkan itu kan jadi luar biasa gitu ya. Dan bahkan setelah tarif pasar santri selesai, mereka jadi menjadi SDM yang lebih siap untuk terjun langsung ke masyarakat. Nah, di situ kita berpikir kenapa nggak dibuat suatu himpunan? Karena gini, tidak semua pesantren siap bisnis. Nah, kalau kita buat satu himpunan ini akan lebih kuat karena jadi ada suatu kesatuan namanya korporatisasi gitu ya. Ya biasa lah, kalau makin rame-rame makin punya daya jual. Misalkan satu pesantren dia butuh A, yang satu bisa nyuplai A dan sebaliknya. Bisa saling. Nah, kita bentuk dan luar biasanya di Banyumas Raya mungkin ini satu-satunya dari pengembangan Happy Trend itu yang berhasil bentuk PT. Nah, ini pertama kali? Pertama kali. Ketuanya siapa ya? Ketuanya itu Gus Hanan dan sekjennya adalah Gus Ajil. Oke. Biasanya koperasi mereka buat gitu kan. Nah, tapi ini PT. Waktu itu memang pas kita lagi suwon juga ke yang di Pekalongan tuh Habib Lutfi. Beliau ngasih masukan kalau bisa janganlah yayasan gitu ya, koperasi.
tanggung, kenapa nggak PT? Terus mungkin boleh juga. Nah, kemudian ditangkap sama Gus Hanan, semangat kita buat PT gitu ya. Nah, kemudian untuk setelah ada PT ini gimana? Harus ada bentuknya kan? Kebetulan kita dapat bantuan kerjasama dari Benih Baik untuk buat bengkel gitu kan. Nah, Antara lain ya. antara lain. Nah, kita mau coba ini sebagai percontohan awal, ada bisnis. Nanti akan lagi pengembangan lagi. Misalkan nanti budidaya kambing untuk susu, itu juga kita lagi mau kembangkan juga. Nah, artinya kalau nanti kita bisa sukses, kayak saya bilang tadi, bahwa banyak juga pesantren di Jawa Barat dan Jawa Timur yang udah mulai masuk ke secara ekspor. Karena kan SDM-nya Sampai udah ada ekspor. tersedia di situ, SDM udah tersedia. Kemudian lahan biasanya punya yang gede gitu ya, lahan-lahan besar. Jadi sumber dayanya, resources-nya udah komplit, tinggal meningkatkan value added-nya dalam bentuk bisnis-bisnis. Nah, nanti kancah sedulur bisa lihat ya, bagaimana contoh, nanti kancah sedulur akan kaget bagaimana barbershop yang kelolaan dari sebuah ponpes yang gratis gitu ya, bisa cukup profesional gitu ya. Tadi Enhamart juga, nanti kita tampilkan videonya di sini biar kancah sedulur lihat. Karena bayangan orang mereka, kalau ponpes buat bisnis pasti ya sederhana gitu ya. Tapi ternyata ini bisa mengarah ke profesional. Jadi ini membuktikan bahwa rencana BI untuk pembuatan Habitran itu sudah dalam track yang tepat. Dan potensi ini luar biasa besarnya ya. Luar biasa banget. Jadi ini bukan cuma di sini aja nanti, tapi Seluruh BI seluruh Indonesia ya. Betul. Pesantren-pesantrennya ya. Pesantrennya. Oke, menarik. Gus, jadi kasih gambaran pentingnya Habitran ini, Gus. Betul sekali yang Pak Roni sampaikan. Catatan hari ini sekitar, kalau lihat statistik terakhir Mas Andi, Mas Roni, ada sekitar 30.000 pesantren di seluruh Indonesia. Artinya potensi pesantren itu memang sangat besar. Tetapi memang tantangan terbesar di pesantren hari ini itu adalah bagaimana mengkonversi jutaan santri ini untuk punya kompetensi, bagaimana bisa berdaya saing. Ini mungkin yang menjadi tantangan terbesar menurut saya. Nah, moga-moga dengan Habitran ini, disampingkan ini BU udah siap nih. BU udah siap dengan segala macam sumber dayanya gitu. Nah, tinggal bagaimana teman-teman santri ini siap dan layak gitu untuk disupport, barangkali seperti itu. Setuju, itu tantangannya ya. Tapi menariknya nih, di Enhamart, jadi anak-anak ini juga dilatih, misalnya barbershop tadi. Coba cerita apa yang dilakukan? Jadi kembali ke awal tadi bahwa tidak semua santri itu passionnya jadi guru. Nah, ketika kita open kita mau buka barbershop nih, siapa mau belajar gitu. Ternyata mereka mau gitu dan profesional juga. Artinya bisa kita lihat dari bisnisnya bertumbuh, banyak yang repeat order gitu. Saya meyakini bahwa apapun itu, kalau kita ilmui, ini mungkin otokritik juga untuk teman-teman pesantren. Kadang-kadang masih banyak yang melakukan sesuatu itu seadanya. Dan belum apa-apa bilang, ya sudahlah santri mana mungkin dikembangkan. Ternyata itu mindset yang salah ya. Keliru. Karena Nabi kami punya sifat namanya siddiq. Siddiq itu persisten. Siddiq itu sungguh-sungguh. Tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Nah, itu yang kemudian konsepnya kita udah punya sebetulnya. Konsepnya kita udah punya di pesantren ya. Tetapi kemudian belum sepenuhnya diamalkan. Kita diajarkan tentang amanah. Amanah itu kalau dalam bahasa manajemennya ya accountable. Tapi betapa banyak pesantren-pesantren yang ketika ditanya omsetnya berapa sebulan, ya kurang lebih kayaknya gitu, nggak punya jasa. Karena ini laporan, jadi saya ini dikirimi laporan keuangan terus ini. Jadi saya tahu nih grafiknya naik turun. Kalau dimulai dengan Bang, alhamdulillah, itu berarti lagi bagus. Iya, subhanallah. Yang penting jangan innalillah. Jangan innalillah. Tapi bagus sekali, artinya sistem pelaporan keuangan juga tertib ya. Jadi itu harus. Jadi gini, bukan karena pesantren kemudian berbisnis, kaidah-kaidah bisnisnya diabaikan, nggak bisa. Itu tetap harus dijalankan. Betul sekali. Termasuk yang saya kagumi nih adalah ketika
barbershop mau berdiri, itu kan minta pelatihnya untuk melatih. Dan cukup lama itu ya. 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Ini kan tadi yang kemarin di episode lalu kan disebutkan oleh Romi juga, Iya. banyak yang pengen instan. Mm-mm. Ini enggak, ini melalui proses. Jadi sesudah siap, benar-benar siap, saya kadang-kadang nunggunya juga terlalu lama. Ini kok enggak Gemes gitu ya. buka-buka gitu. Tapi ini yang benar, ketika semuanya sudah rapi, tempatnya sudah rapi, peralatannya sudah lengkap, anak-anaknya profesional, rapi juga penampilannya, baru berani buka ya Gus ya. Betul. Jadi ini luar biasa. Termasuk saya itu selalu cukup di situ. Saya itu kalau masuk sana ditolak, enggak maaf. Iya. Saya bilang tolonglah saya bayar berapa aja, apanya yang mau dibuat. Jadi saya diusir di sana. Kayaknya dapat diskon khusus ya. 90%. Oke. Jadi itu cerita. Nanti jatuh bangunnya juga ya, Gus, Ya. cerita. Kemudian mimpinya besar sekali. Karena nanti cerita juga bagaimana dengan Sido muncul. Ya, Siap. ada tawaran-tawaran baru untuk pengembangan. Walaupun memang di pesantren ini Gus Adjir sangat hati-hati. Jangan nafsu besar, kemudian justru berantakan ya. Jadi satu selesai. Nah, nanti cerita ke depannya seperti apa. Jadi kita harus ngasuh di situ ya. Oke, ngopi ngopak. Ngobrol pintar. Kasih dong. Halo Kancas Dulur, Nyong Mas Roni, Nyong Mas Andi, ajak lale. nonton dewek, Neng ngopi ngapak. ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngopak. ngobrol pintar, ngasih dapat. Kita lanjutkan ya, ini seru banget ya. Tapi dari Bank Indonesia sendiri, itu memang ada program pemberdayaan ekonomi pesantren ya, Betul. yang Happy Trend tadi. Yang berita tadi betul. Tapi bantuan-bantuan lain kelihatannya ada juga itu ya. Iya. Jadi tidak hanya dalam bentuk bantuan CSR, tapi Iya. yang bentukan peningkatan kapasitas buildingnya ada pendampingan. Jadi pelatihan-pelatihan juga ada di Pelatihan situ juga ya. ada di sana. Ini berlaku untuk Bank Indonesia seluruh Indonesia ya, Indonesia. bukan cuma di Bukan Puerto hanya Rico aja ya. Oke, Gus, pengalaman ini karena dalam pertemuan kita dengan teman-teman berbagai pondok pesantren itu kan banyak yang ragu-ragu juga, merasa apakah santri-santrinya itu mampu, apakah mereka sebagai kiai juga mampu mengontrol, memanage dan seterusnya. Nah, Gus Adjir ini kan juga dulunya nggak punya pengalaman yang cukup untuk mengelola warung, makan, kemudian supermarket, barbershop, terus warung sate. Ini kan pengalaman baru juga kan? Betul sekali. Nah, coba cerita bagaimana memulai awalnya dan kenapa kemudian ya relatif sukses ya. Itu gimana, Gus? Jadi yang selalu diajarkan oleh guru-guru saya, termasuk kakak saya Gus Abror, itu tentang 2 poin sebetulnya. Apa itu? Yang pertama tentang open mind, keinginan untuk selalu belajar, selalu mau tahu, siap mengosongkan gelas kalau ketemu orang-orang yang lebih jago gitu. Karena Wah, ini gelasnya masih penuh. Sebentar, Gus. Kosongkan Aku ya? mau kosongin dulu. Isinya apa, Gus? Ilmu ya? Pengertian ngosongin gelas itu apa? artinya ini mungkin semua orang ya, kalau udah ngerasa jago ini kadang-kadang tidak telaten untuk menjadi pendengar yang baik. Oke, jadi gelas ini dikosongin supaya bisa menyerap banyak masukan. Ya, itu yang Supaya diisi lagi. itu yang selalu diajarkan kepada kami dan teman-teman santri. Jadi kalau ketemu dengan pakar A, kita siap mendengarkan, kita siap nyata, belajar. kita siap belajar. Itu yang pertama. Yang kedua soal kolaborasi. Karena sebagai manusia kita pasti punya banyak sekali kekurangan. Nah, barangkali 2 ini sih yang kalau saya bilang pilarnya Mas Andi, Mas Romi. Jadi kami selalu belajar ketika ketemu orang, kami catat poin-poinnya, jangan ngeyel. Oh, iya. Harus mau Jangan belajar, merasa pintar. harus mau dikasih kritik, saran, masukan, kemudian harus ada juga kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain.
Oke, jadi Seperti membuka diri itu. juga ya. Iya. Jadi seperti di sini ya, ngobrol pintar dan kasih dampak. Betul. Iya. Nah, tolonglah dipuji kami. Kami ini haus pujian Ini juga. acara yang luar biasa. Oh, Pak. terima kasih Gus. Terus gimana? Karena baru episode ke-18 udah ngasih inspirasi ke masa lalu. Baik. Oke. Jadi menarik ya Gus ya. Tapi tantangannya apa ya? Ini kan di satu sisi kan ini sebenarnya tempat untuk belajar agama. Ya. Tapi di lain sisi harus ngurusin bisnis. Apakah ada konflik antara agama dan bisnis ini di sini? Kalau dikatakan konflik tidak ya. Artinya manusia seutuhnya itu yang bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Dalam keyakinan kami seperti itu di pesantren. Nah, tetapi memang prakteknya yang nggak mudah. Oke. Karena kita harus ngaji. Kalau saya konteksnya harus ada beberapa majelis yang harus saya isi, belum lagi membersamai santri-santri untuk belajar. Nah, maka kalau nggak benar-benar pintar membagi waktu, ini agak sulit. Maka kami punya kebijakan di pesantren yang boleh berlatih entrepreneur itu hanya yang sudah selesai SMA. Kalau yang masih SMP, yang masih kelas 1 SMA, tidak boleh. Mereka harus fokus dulu belajar. Nah, ini mungkin menjadi penting pembagian seperti ini. Karena kalau semuanya dipaksakan untuk usaha, padahal belum saatnya juga repot. Dan insya Allah kalau ngajinya udah hatam, kan pondasi-pondasinya juga udah dapet tuh mereka. Ilmunya udah dapet gitu. Dan kami selalu meyakini apapun yang dilakukan berdasarkan ilmu, insya Allah ada hasilnya gitu. Nah, cuma memang tantangannya berikutnya adalah begini, tantangannya yang saya sampaikan tadi. Ini kita punya potensi yang sangat melimpah, SDM-nya banyak, tetapi tidak semuanya mau belajar, tidak semuanya mau searah. Gitu. Yang kedua soal sense of belonging, rasa memiliki. Kadang-kadang apa yang di benak kita ini belum sepenuhnya bisa tersampaikan ke benaknya mereka. Ini proses ini yang memang butuh. Karena saya yakin kalau semuanya udah merasa memiliki, mereka akan totalitas juga melakukan apa yang menjadi kepentingan pesantren. Itu Mas Andi, Mas Roni. Oke, menarik. Mas Roni tahu nggak kalau NH ini punya juga televisi dan podcast? Iya. Kebetulan Walaupun kita nggak pernah diundang. Iya. karena kita kurang fikih tadi saya. Oke, tapi gagasan ini kan kekinian ya. Ya aku harus jujur, ya teman-teman santri ini pintar-pintar. Iya. Ya, logo-logo mereka itu keren-keren ya. Terus kemudian grafik desain mereka untuk di media sosial juga keren-keren. Kalau nggak percaya coba lihat aja di Instagramnya Nyamplungan, misalnya Wringin ya. Kita lihat bagaimana teman-teman itu berkembang luar biasa. Iya. Artinya kalau kita bicara pesantren kan terkesan tradisional, Konvensional. Tapi ini punya podcast, punya TV, kameramennya keren-keren, fotografernya juga keren-keren. Saya dibikinin foto ya, menarik sekali. Nah itu konsepnya gimana tuh untuk pengembangan dengan menggunakan teknologi yang kekinian? Jadi ini berawal dari kami tahu diri bahwa kami itu di desa, aksesnya lumayan sulit juga, agak masuk, bahkan sinyal ada susah di sana. Maka kami harus berpikir bagaimana orang tahu tentang kami. Nah, berawal dari itulah kemudian saya harus kita harus punya media nih, paling tidak konten-kontennya menarik, catching, kemedol kalau orang Jawa mengatakan, bisa dijual. Nah, maka di situ kami memulai dari modal seadanya. Jadi waktu itu kami jualan kopi. Alhamdulillah kami bisa nabung. Saya masih ingat betul 1,5 tahun saya nabung, beli kamera harga 12 juta. Itu senangnya setengah mati. Kami kemudian hire teman-teman santri yang ternyata ada yang bakat gitu. Akhirnya kita pertajam, kita biayai suruh belajar gitu. Alhamdulillah sekarang sudah punya 4 tim media. Ada yang spesial di fotografi, ada yang spesialis di videografi, ada yang di editing, ada yang desain grafis.
Nah ini yang kemudian awalnya cuma ngurusi usaha, tapi kok saya berpikir ini kan pondok pesantren ya, masa nggak bahas ilmu sama sekali. Akhirnya udahlah kita sekalian juga bahas edukasi, kita menyapa masyarakat sesuai dengan zamannya barangkali. Jadi, Itu lahirnya podcast. Itu asal usulnya seperti itu. Oke, menarik. Nah, kalau kembali lagi ya, kalau lihat ini kan tadi bicara konsep besarnya kan ekonomi syariah ya. Nah, kalau di BI bagaimana? Ini kan bank-bank syariah mulai muncul ya, BUMN mempersatukan, melahirkan. Nah, kalau dari BI bagaimana? Ya, jadi kita ngelihat bahwa ini ada halal value chain gitu ya, dari hulu ke hilir. Nah, ada semua harus di-attack. Jadi dari hulunya tadi habit trend kita angkat, di hilirnya juga lifestyle halal kita angkat gitu. Jadi biar nanti nyambung. Kemudian dari sisi lain selain halal value chain juga keuangan syariahnya juga kita angkat. Makanya ada bank perbankan syariah, pembiayaan syariah juga kita angkat. Jadi biar nanti siapa yang mau berkembang dalam value chain tadi ada yang support anggarannya, biayanya segala macam. Kemudian setelah itu kita bicara pengembangan UMKM syariah, which is UMKM yang dibangun di Palangkaraya tadi kan, artinya gimana nih kewirausahaannya jalan gitu ya. Ini juga menarik waktu kita ketemu Habib Lutfi di Pekalongan, beliau bilang, lah para wali songo itu waktu menyebarkan Islam nggak langsung bicara tentang belajar mengaji, tapi malah memperkenalkan dengan pengairan, pertanian, peternakan. Jadi justru malah diawali dengan something yang praktikal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar gitu. Jadi siarnya seperti itu. Jadi sebenarnya ya habit trend ini sejalan gitu dengan cara-cara bagaimana kita bisa meningkatkan pemberdayaan. Tadi kan konteksnya pemberdayaan itu. Nah, tadi itu ketiga. Yang keempat terakhir adalah bagaimana mengeskalasi ini sehingga menjadi kekuatan dunia. Karena kita ada namanya Global Islamic Index Ranking gitu ya untuk melihat bagaimana perkembangan halal bisnis ekonomi syariah di setiap negara. Nah, ini menarik kalau kita lihat justru ya kayak Brazil itu pengekspor unggas halal terbesar. Sementara Brazil kita jumlah penduduknya muslim terbesar. Muslim terbesar. Oke. Australia sudah mendahului. Iya, terus Australia ekspor daging sapi halal terbesar. Pasar Indonesia ini besar. Jadi kita mesti jadi pasar nih. Iya. Terus yang mulai agak masuk sektor jasa, Korea berusaha menjadi pusat pariwisata halal. Gitu. Thailand itu dapur halal terbesar dunia. Jadi kan nah terus dari global indeks itu kita lihat nomor satu ranking siapa coba? Nomor satu siapa? Pengembangan ekspor Malaysia. Negara tetangga. Kecil. Iya. Dibandingkan kita. Padahal gitu kan. Kedua Arab Saudi, ketiga Uni Emirat Arab, baru keempat Indonesia. Itu pun baru naik. Potensinya masih besar sekali. Artinya pasar kita udah ada. Kenapa? Jadi jangan ngomong keluar dulu. Ngomong di lokal aja masih besar. Kita justru jadi pasar orang gitu. Nah, jadi makanya kita sebut ekonomi syariah sumber perekonomian baru. Gitu itunya. Jadi pengembangan ini bagus. Selain dari green economy, sustainability ekonomi, nah ekonomi syariah hal yang baru. Nah jadi kita ngelihat ini harus digerakkan segera sebelum yang di tempat yang kondisi di tempat tadi luar negeri tadi bisa jadi eksportir terbesar, harusnya malah kita yang bisa jadi eksportir terbesar gitu ya. Mungkin itu Mas Andi kurang lebih menarik ya. Ini yang harus dicermati ya. Jadi kebangkitan ekonomi pesantren itu justru untuk mengisi ceruk yang besar sekali. Yang sekarang ini justru dimasukin oleh orang luar. Oke, jadi kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Betul. Nah, yang aku kagumi dari Gus Ajir dan para Gus itu tadi open mind ya, belajar banyak, mau menerima masukan, tapi keinginan untuk berkembang itu tinggi sekali. Sampai jujur aja aku ini sering pusing kalau ditelepon sampai jam 2 pagi nih kalau punya ide ya. Tapi menurut aku luar biasa Gus. Jadi setiap peluang itu selalu dijajaki, termasuk ketika Pak Irwan Hidayat ya telepon ke aku bilang, "Di, kamu kan bina pesantren tuh di desamu." Iya. "Nih, aku ada ide," gitu kan.
kamu cari olahan katanya berapa, ya sebesar-besarnya deh, seluas-luasnya, untuk apa? Nah, santri-santri itu suruh nanemin produk-produk atau tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh Sido Muncul. Nah, telepon, Gus ada gini-gini, wah boleh juga yuk kita jajakin. Ketemulah dengan orang Sido Muncul yang datang ke desa ya. Aku udah nggak ngikutin lagi karena aku bilang udah langsung aja. Tapi artinya apa? Membuka diri untuk melihat peluang itu nggak semua orang miliki. Nah, Gus Ajir memilikinya. Itu gimana cara berpikirnya, Gus? Pertama, lebih ke satu, kami diamanai ribuan santri yang mereka itu punya potensinya masing-masing, punya jalan rezekinya masing-masing. Nah, bisa jadi tawaran yang masuk itu adalah akses rezekinya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kami kepengen bahwa pesantren ini keberadaannya menjadi solusi untuk masyarakat. Jadi pesantren bukan lagi menerima sebanyak-banyaknya, tetapi menjadi simpul untuk sebanyak-banyaknya manfaat. Termasuk soal Sido Muncul tadi. Saya berpikir di daerah kami masih banyak lahan-lahan yang belum optimal. Bisa ditanami berbagai macam hal yang sebetulnya dibutuhkan. Cuma kan belum tahu ditanami apa, mau dijual kemana. Ini kan isu klasiknya petani ya. Nah, kalau kemudian itu dilakukan di pesantren dengan jalur distribusi yang jelas, itu akan sangat menarik. Jadi kembali ke kenapa saya sangat selalu terbuka untuk berbagai kemungkinan, karena kami punya banyak potensi yang harus, ini tanggung jawab kami, termasuk soal pemberdayaan perempuan misalnya. Selama ini kami masih fokus pada memang ada sih perempuan yang ikut santriwati ya, yang ikut berkarya, tapi mungkin baru 30% angkanya. Nah, kami kepengen ada satu segmen yang memang kita arahkan untuk perempuan. Kita lagi berpikir untuk bagaimana ke depan punya salon kecantikan misalnya. Ini kan masih blue ocean, belum banyak pelakunya gitu. Sedangkan barbershop itu masih khusus untuk laki-laki, yang melakukan laki-laki, customer-nya juga laki-laki. Nah, biar ada kesetaraan, kita lagi mengikhtiarkan juga nanti kita punya salon kecantikan. Kenapa? Karena di dalam agama kami itu kan ibadahnya seorang istri kan bersolek di depan suami. Nah, ini kita wujudkan dalam bentuk produk, mungkin NH Beauty apa, atau NH Salon Muslimah atau apa nantinya. Nah, NH Glow ya. NH Glow. Boleh. Ternyata ngikut. Sehingga nanti ini menjadi bola salju. Hari ini alhamdulillah santri-santri yang terlibat ada sekitar 90 anak. 90 anak yang terlibat, mulai produksi, kemudian distribusi sampai ke penanggung jawab outlet, sekitar 90 anak. Nah, mereka, komitmen kami selagi mereka masih tinggal di pesantren, semuanya kami tanggung. Makan, minum, tempat tinggal, listrik, air, sampai ke internet. Mereka dapat honor atau apa? Nah, untuk supaya kita menjaga mereka agar tetap profesional, kami juga kasih imbal jasa. Dengan cara kami bikinkan rekening mereka, dan tiap bulan imbal jasa itu kami transfer. Supaya mereka nggak gelap mata. Harapan kami, kebutuhan dasar mereka kan udah terpenuhi nih, makan, minum dan sebagainya. Nah, harusnya dari imbal jasa yang diberikan ini bisa mereka tabung, sehingga suatu saat mereka pulang, ijazah SMA minimal mereka udah punya, keterampilan, basic tentang kitab di pesantren, mereka mau jadi guru, jadi kiai gitu, tabungan juga punya. Mereka mau nikah, mereka mau buka bisnis, setidaknya sudah punya modal tabungan dan modal pelajaran selama berkhidmat gitu. Nah, di luar ekosistemnya udah dibuat sebagian rupa ya. Jadi mereka yang tamat dari situ udah punya beberapa keterampilan, modal, dan ya tentu saja ilmu agamanya ya. Karena itu yang paling penting, namanya pesantren. Masa jadi lembaga bisnis, pelatihan bisnis kan enggak. Nah, ini juga menarik ya, Mas Roni. Saya ini kan kebetulan diundang oleh teman-teman Jarum. Ini saya sering ceritakan karena saya begitu bersemangat melihat
potensi yang ada di pesantren, dan kemudian kalau dikasih wadahnya, dikasih kesempatan mereka untuk tumbuh dan berkembang, itu luar biasa. Yang saya lihat yang langsung ini ke pondok pesantren soal bagaimana mereka diajarin untuk membangun bisnis kuliner. Dari manajemennya, dapurnya dibikin dari stainless yang luar biasa, mereka berlatih di situ. Bahkan yang menarik lagi, waktu saya kan ke lantai atas, terus itu seperti di set seperti restoran. Saya duduk makan siang, saya bilang ini harusnya habis makan siang minum kopi nih. Tiba-tiba, oh ada Pak Andi, mau apa? Saya bilang cappuccino, siap. Saya pikir ya saset-saset itu, ternyata cappuccino-nya itu kayak di restoran bener. Saya seruput, wih enak banget. Ini bagaimana ceritanya? Ada ceritanya, panggil baristanya. Wah, kamu belajar di mana? Ternyata ada teman yang punya kafe di kota, di Kudus, yang kemudian datang melatih di pesantren. Dan jadi keren. Yang kedua saya lihat adalah desain fashion. Jadi saya datang ke satu pesantren lagi di sana, binaan dari Jarum ya. Nah kemudian saya kaget karena anak-anak di sana, anaknya buruh tani, tukang beca, itu desain dengan komputer, desain fashion, jadi hijab, ya baju-baju muslimah, mereka desain. Dan yang lebih membuat saya kaget-kaget, nggak percaya, ini kan kiainya maaf ya, udah tua, pakai sarung, pakai kaos oblong aja kan, nemenin saya duduk ngobrol. Tiba-tiba kita nonton fashion show, pakai lampu, pakai catwalk, ya panggung gitu, terus high heel ya, pakai sepatu hak tinggi dengan baju yang keren banget, mereka melenggang-lenggong gitu di sini. Fashion show. Aku bilang fashion show. Aku kalah ceritanya. Aku langsung bisik sama Pak Kiai, ini boleh nih pesantren kayak gini. Loh, Pak Andi, ini kan baju muslimah katanya. Oh iya juga. Jadi saya suka cerita ke Gus Ajir, satu hari kita menuju ke sana karena potensi santri-santri Wati ini luar biasa besar sekali. Betul. Belum lagi nanti untuk santri laki-lakinya masih ada lagi desain untuk animasi, itu juga keren banget. Betul. Tapi bertahap ya Gus ya. Kita akan lanjut. Nah, mimpinya Gus Ajir sendiri ke depan itu apa ya? Kembali ke yang tadi bahwa kami kepengen keberadaan santri, keberadaan pesantren ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat. Nah, untuk bisa ke arah sana kita harus mandiri dulu. Kita mustahil bisa berbagi solusi kalau kita aja masih bingung gitu kan. Nah, maka memang tujuan kami mendirikan NH ini, kami membersamai santri supaya mereka bisa mandiri. Nah, dengan mandiri ini akan banyak hal yang bisa kita kasih ke masyarakat. Itu sih. Jadi tujuan utama adalah kemandirian, tapi tidak itu satu-satunya. Karena harus ada pemberdayaan juga bagi masyarakat. Jadi kehadiran kehadiran NH di tengah warga masyarakat itu harus punya dampak bagi masyarakat sendiri ya. Betul sekali. Karena di agama kami diajarkan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu minallah minal mu'minil dhaif wa fi kullin khairun. Setiap orang yang beriman itu pasti punya kebaikan. Tapi mereka yang kuat secara ekonomi, kuat secara literasi, kuat secara energi, itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Itu yang kemudian dalam ini. Ini kelihatannya kita harus mondok. Ilmu kita nggak nyampe ini. Jadi merubah image pesantren juga sih. Selama ini kan kalau dengar pesantren kayaknya yang apa adanya, yang asal-asalan. Padahal konsep di agama kita nggak seperti itu. Oke, ada satu ini nostalgia dikit. Itu yang membuat saya terkaget-kaget ngadepin Gus Ajir. Semangatnya yang luar biasa. Jadi waktu kami ini ke Idea Fest ya, saya kan founder dari Idea Fest. Ada Pak Jokowi waktu itu ya, buka ya, Pak Jokowi buka. Pulang dari Idea Fest, dia bikin Idea Fest sendiri di pondok pesantren. Wah bang, ini semangat sekali nih. Jadi dia bikin Idea Fest, model Idea Festan di pesantren. Saya bilang, wah ini luar biasa nih Gus Ajir. Artinya apa yang dia lihat
apa yang dipelajari itu segera diterapkan walaupun dalam skala yang masih kecil ya. Dan itu berjalan sampai hari ini. Alhamdulillah. Ya, begitu melihat ada yang berkembang, bagus, diterapkan bertahap melalui proses dan rata-rata ya berhasil. Alhamdulillah. Itu yang luar biasa. Berkat dukungan Mas Andi juga, Mas Roni juga. Iya, oke. Sebagai penutup, Mas Roni bisa kasih perspektif mengenai potensi pesantren secara keseluruhan. Iya. Terima kasih Mas Andi dan Kencang Sedulur ya. Jadi kalau kita lihat tadi, akan sangat sayang kalau hanya NH yang maju. Nah, Habitren ini dibentuk agar anggota-anggotanya lain bisa mengcopycat lah. Seperti apa-apa yang dilakukan oleh NH gitu ya. Maka kita tadi udah buat PT, nah nanti kita buat bisnisnya itu yang lintas, sehingga nanti kemaslahatan sama keberkahannya makin membesar gitu ya, makin meluas, sehingga nanti berjalan tidak hanya tadi mandiri, tapi bicara kemakmuran dan masyarakat yang madani gitu kan. Nah itu yang kita coba, mudah-mudahan dari program-program seperti ini bisa berjalan. Dan untuk khusus Banyumas Raya, kemarin sama Mas Andi sempat berpikir kita mau MOU gitu ya dengan Habitren, BI dan Benih Baik. Bisa nggak kita membuat namanya Habipreneur? Jadi selama berapa tahun kita bisa melakukan berapa ribu Habipreneur gitu ya. Lulusan-lulusan tadi yang siap untuk berkancah di masyarakat. Sehingga lulusan pesantren itu dilihatnya nggak sebelah mata, justru ini yang udah siap berkarya gitu, bahkan mungkin bisa siap untuk berwirausaha sendiri gitu ya. Jadi kita mau ambil angkat ke situ sehingga benar-benar tujuan tadi menjadi yang tadi mandiri, makmur dan madani dan terkemuka ekserse di dunia itu memang bisa kecapai. Mungkin gitu Mas Andi. Oke, semangat. Hidup Hidup pesantren. Oke, Gus. Terima kasih sudah berbagi cerita inspiratif ya. Sama-sama. Bukan cuma pesantren lain yang terinspirasi. Saya yakin siapapun yang menonton acara ini, artinya peluang itu ada di sekitar kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan secara positif, membuka diri, ya, belajar banyak, ya, tidak sok pintar. Itu kan pembelajaran yang kita bisa juga petik. Jadi tidak harus jadi santri untuk memetik pelajaran dari pesantren. Kita warga biasa aja juga bisa belajar dari situ. Jadi matur nuwun, terima kasih. Sama-sama. Doa kami selalu sukses. Amin. Kami juga terima kasih diberi kesempatan. Oke, Mas Roni, tidak ada pesta yang tak tidak berakhir. Kita harus selesaikan acara ini. Silakan ditutup. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapak. Semoga selalu memberi inspirasi. Mas Roni, Mas Andi, Ngopi Ngapak, ngobrol pintar, ngasih dapat. Senang bisa berbagi.